Assalamualaikum. Saya coba untuk menjawab satu pertanyaan yang saya kira sudah cukup sering ditanyakan eee, sudah berapa kali ditanyakan dalam beberapa pekan atau bulan belakangan tentang bagaimana ceritanya, kok bisa saya ada di sini. Saya memilih, Institut Studi Islam Fahmina. Tepatnya Allah yang memilihkan untuk saya. Saya sebar ya surat lamaran kerja untuk posisi dosen, peneliti, staf apapun di kampus, NGO, hingga lembaga donor, di mana saja. Saya tidak melihat itu kampus yang ada di Papua atau ada di Sumbawa. Saya kasih saja. Saya tahu alamat emailnya kampus itu, letaknya, posisinya, lokasinya ada di Sorong, ada di Sumbawa, ada di Makassar. Saya kirimkan. Lokasi kampusnya ada di Manado, ada di Palu, ada di Kalimantan, ya ada di Palangkaraya, di Pontianak. Saya kirim saja. Kampusnya ada di Medan, di Banda Aceh, di Padang. Saya tidak mau melihat terlalu jauh atau apa. Saya tahu bahwa Jabodetabek itu kecil dibanding seluruh Indonesia. Jumlah kampus di Indonesia lebih dari 4.000. Kalau saya mengerdilkan diri dengan pilihan-pilihan yang sedikit, tidak sampai saya memperoleh apa yang saya inginkan, apa yang saya citakan. Jadi saya memperluas kemungkinan. Lepas dari batasan-batasan ideologis, lepas dari batasan-batasan wilayah. Saya bahkan belum pernah ada di sini sebelumnya. Belum pernah ke sini sebelumnya. Belum tahu tempat. Belum tahu wilayah. Belum menguasai. Tapi saya tahu kalau saya harus mencoba. That's all. Karena hidup gak pernah seindah kisah-kisah inspiratif. Kisah inspiratif hanya sebagian saja. Sedikit. Begitu pula hidup tidak semudah, ya, tidak seindah kisah inspiratif, tidak semudah kata-kata motivasi. Baik dunia akademik, dunia akademia yang sekarang saya tekuni, maupun dunia lain dalam arti industri lain, misalnya dunia olahraga. Orang melihat dari jauh itu seperti kita melihat gunung. Coba perhatikan, gunung kalau dari jauh itu indah sekali. Ketika kita mendaki gunung, apa sih yang ditemukan? Hutan belantara, padang rumput yang luas, kadang gurun pasir, bebatuan, dan sebagainya. Itu belum terhitung hewan liar yang mungkin kita temui ketika kita mendaki gunung. Tapi gunung itu indah dari jauh. Dunia akademik juga begitu. Kalau Anda lihat dunia selebritis, ya dunia perfilman begitu juga. Semua, ya di mana-mana. Anda lihat kehidupan orang-orang terkaya di dunia, para bilioner dengan kekayaan di atas 1 miliar US dollar. Ya Anda lihatnya enak-enak aja. Anda melihatnya itu indah. Ketika Anda menjadi bagian dari itu, setidaknya Anda merasa biasa saja. Dan memang iya, lulus magister itu biasa aja. Mendapatkan nilai predikat cum laude, lulus cum laude S2, itu biasa saja. Bahkan saya katakan lulus cum laude itu gampang kok ternyata. Untuk bisa mendapatkan nilai cum laude, yang pertama adalah Anda jaga attitude, jaga sikap Anda, dan tunjukkan bahwa Anda memang kuliah. Memang kuliah untuk mendapatkan ilmu. Anda menginginkan itu. Anda menginginkan ilmunya. Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Serius untuk menyelesaikan studi. Bukan mengeluh, bukan melawan dosen, bukan protes sana sini. Dalam pekerjaan pun begitu.
Kita ini hidup memang harus seperti itu, harus sekeras itu, harus berani dan harus mau untuk memperluas kemungkinan. Dari memperluas kemungkinan kita dapat yang lebih baik. Dari memperluas kemungkinan kita dapat yang terbaik bagi kita. Bagi kita, bukan bagi orang lain. Bagi masing-masing individu. Seperti itu barangkali tidak perlu saya panjang-panjang. Namun pada intinya ya, untuk bisa ada memperoleh sesuatu yang Anda impikan, Anda harus memperluas kemungkinan. Dan Anda harus sadar bahwa hidup Anda itu indah di mata orang lain. Dan hidup orang lain itu indah di mata Anda. Karena hidup memang tidak semudah kata-kata motivasi, tidak seindah kisah-kisah inspiratif.